Shalom adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Semoga sehat ya. Kalian senang loh ketemu adik-adik semua di ibadah online hari ini. Adik-adik senang gak ketemu Kotnyel? Semoga senang juga ya. Harus senang lah, harus senang. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita mulai ibadah dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat bertemu melalui ibadah online hari ini. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik udah siap belum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kau kasih tahu ya, Tuhan Yesus itu kasihnya manis dan indah. Manis banget loh dan indah sekali. Yuk dengan semangat, mari kita nyanyikan kasih Yesus manis dan indah. Kita nyanyikan ya, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus Lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Oh oh, oh oh, kasih Yesus. Sekali lagi. Oh oh, kasih Yesus. Masih semangat gak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Masih semangat kan? Nah sekarang Kotnyel mau tanya nih, siapa yang ada di sini, siapa yang sayang Tuhan Yesus? Angkat tangan. Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Ya, angkat tangan. Yuk, mari kita nyatakan cinta kita. Mari kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan kita menyanyikan Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok, kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita
di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Selamat pagi teman-teman semua. Anak-anak sekolah minggu kelas 5 dan 6 SD, dimanapun kalian berada. Pagi ini Kak Dodi yang akan memimpin firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, kita berdoa dulu yuk. Kita satukan hati kita satukan pikiran kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk berkat yang boleh kami terima selama seminggu kemarin kami menjalani studi kami. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan. Kami bersyukur kalau di pagi hari ini kami boleh menjalani sekolah minggu kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Tuhan tolong agar kami dapat mengerti, kami dapat merenungkan firman Tuhan, dan terlebih kami dapat menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, agar kami dapat mengerti tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, setelah kita berdoa, silakan teman-teman semua mempersiapkan Alkitab kalian masing-masing. Ya, Alkitab buku boleh, atau Alkitab yang ada di HP juga boleh. Ya, kita buka dari Lukas 4. Lukas 4 ayat 31 sampai dengan 37. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan untuk tahu betapa hebat dan berkuasanya Yesus yang kita kenal. Nah, ya. Dari Lukas 4 ayat 31 sampai dengan 37. Kakak bacakan ya. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Ayat 35 ya. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam! Keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Wow. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah
berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Wow, teman-teman, di saat kakak mempersiapkan tentang firman Tuhan ini, semalam kakak tuh berpikir, wah, luar biasa ya mujizat dari Tuhan Yesus. Kakak yakin dan percaya kalian semua pernah mendengar, pernah membaca, pernah di saat kalian sekolah minggu mendengar dari kakak-kakak kalian di sekolah minggu bagaimana mukjizat atau kuasa yang pernah Tuhan Yesus lakukan semasa dia menjalani pelayanannya. Apa sih kira-kira? Nah, ada merubah air menjadi anggur. Wow. Menyembuhkan orang sakit, ya. Kalau kalian pernah dengar ya, memberikan orang sakit kusta yang sudah bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, tetapi Tuhan Yesus mampu pulihkan. Yang hebat lagi, membangkitkan orang mati. Ayo, siapa ingat siapa yang dibangkitkan sama Tuhan Yesus? Betul sekali, Lazarus. Lazarus sudah mati, teman-teman. Di dalam kuburan sudah berapa hari. Tuhan datang membuka pintu kuburnya dan menyuruh Lazarus keluar. Dan Lazarus bangkit dari kematiannya. Hari ini kita belajar lagi satu hal tentang kuasa Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Apa tadi dari bacaan firman-Nya? Mengusir roh jahat atau mengusir setan. Wah, kakak selalu dibuat kagum oleh kehebatan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang kalian kenal dan Kak Dodi kenal, yang kalian tahu dan Kak Dodi tahu, yang kalian sembah dan Kak Dodi sembah. Itu adalah Tuhan Yesus yang sama, yang punya kuasa luar biasa. Ya, sekarang kita belajar ya, bagaimana Tuhan bisa mengusir roh jahat atau mengusir setan. Di dalam firman tadi kita baca, Tuhan di saat dia mengajar di rumah ibadah di Kapernaum. Rumah ibadah zaman dulu itu sinagog namanya ya, sinagoge. Kalau sekarang adalah gereja, di mana dulu sebelum masa pandemi teman-teman dan kakak sering ke gereja. Ya, berhubung sekarang lagi ada pandemi COVID, kita cukup beribadah via online ya teman-teman, baik itu lewat Zoom ataupun lewat YouTube seperti sekarang ini. Kita belajar bahwa pada saat Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat, ada salah seorang yang sedang mendengarkan Tuhan Yesus melayani di rumah ibadat itu sedang kerasukan setan. Dan dia, setan orang ini yang kerasukan setan, mengenal pribadi Tuhan Yesus dengan sangat baik. Apa buktinya teman-teman? Buktinya setan ini tahu Yesus berasal dari Nazaret. Itu yang pertama. Setan juga tahu, yang kedua ya teman-teman, setan juga tahu bahwa Yesus datang dari Allah. Dan setan juga tahu bahwa dia datang untuk membinasakan setan tersebut. Itu bukti nyata. Di dalam ayat berapa tadi teman-teman? Ayat 34 disebutkan bahwa, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Setan tahu dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah datang dari Allah.
Dan setan tahu bahwa Tuhan datang untuk membinasakan setan tersebut. Dan Tuhan mampu melakukan itu, teman-teman. Mampu. Buktinya apa? Di ayat 35. Yesus menghardik, "Diam! Keluarlah daripadanya." Tanpa melawan, tanpa melakukan perdebatan, tanpa dia teman-teman ya, melakukan perlawanan kepada Yesus. Keluar setan itu dari tubuh orang yang dirasuki itu, tanpa melukai orang yang dirasuki. Wih, kakaknya membayangkan betapa luar biasanya Tuhan kita. Tuhan yang kuasanya melebihi segala-galanya. Bahkan setan pun tunduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Luar biasa ya teman-teman ya. Kalian dan kakak sebagai orang percaya, orang yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus, orang yang sudah diberi anugerah Roh Kudus, tidak semestinya kita, kalian dan kakak takut kepada roh jahat maupun setan. Tidak. Karena Roh Kudus yang ada di dalam hati kalian, Roh Kudus yang ada di dalam hatinya Kak Dodi, lebih besar kuasanya dibandingkan setan yang ada di mana-mana. Ya. Kakak cuma mohon bahwa kalian sebagai anak-anak ya mungkin takut akan tempat gelap ya. Ayo, siapa dari kalian yang takut akan tempat gelap? Mulai hari ini tidak boleh lagi takut kepada tempat gelap. Tidak boleh lagi takut kepada kuasa jahat. Ya. Kalau ada teman-teman kalian yang jahat pada kalian di sekolah, kalau ada teman-teman kalian yang jahat kepada kalian di tempat lingkungan tempat tinggal kalian, kalian berdoa kepada Tuhan. Kalian minta Tuhan mengampuni orang tersebut. Kalian minta Tuhan untuk bisa memberikan kalian kekuatan untuk menghadapi orang-orang yang jahat di sekeliling kalian. Ya, kalau kalian takut akan tempat gelap, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku takut tempat gelap. Tuhan, aku takut ditinggal mami sama papa kerja. Tuhan, aku takut di rumah sendirian. Tidak boleh takut teman-teman. Karena Roh Kudus yang ada dalam hati kalian dan Kak Dodi lebih besar kuasanya. Ya, dan itu terbukti hari ini di saat kalian dan Kak Dodi belajar tentang firman Tuhan yang terambil dari Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Ya. Jadi kakak harapkan setelah kalian belajar firman Tuhan hari ini, sikap hidup kalian berubah, pikiran kalian berubah. Ketakutan itu hanya ada di pikiran kalian, tetapi kuasa Roh Kudus dalam hati kalian lebih besar, lebih mampu mengontrol isi pikiran kalian yang takut akan tempat gelap maupun kuasa-kuasa jahat. Ya, mulai hari ini berubah. Semakin dekat kepada Tuhan, semakin rajin berdoa kepada Tuhan, semakin rajin belajar firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itu kita akan tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita kenal itu berkuasa akan alam semesta ini. Ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 14 ayat berapa ini ya? Ayat 1. Yohanes 14 ayat 1 berbicara tentang janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Kepada siapa? Kepada Yesus. Kita ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah
hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, percayalah juga kepada Yesus. Ya, semoga ibadah yang kita jalani pada hari ini, firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini, firman Tuhan sudah kita dengar hari ini, itu menjadikan hati kita, menjadikan pikiran kita semakin berani, karena tahu bahwa Tuhan berkuasa atas roh jahat yang tidak akan pernah mampu menguasai kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami baca. Kiranya firman ini menjadi kekuatan baru bagi kami untuk kami tetap bersandar kepada Tuhan. Kami milik Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan, dan biarlah dengan kami belajar firman hari ini, hati kami, pikiran kami dimampukan untuk tetap setia dan taat hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, tadi kita sudah memuji Tuhan. Senang ya udah memuji dan mendengar firman Tuhan hari ini? Senang kan? Pasti senang sekali ya. Nah, sekarang waktu kita untuk menutup ibadah hari ini. Mari kita menutup ibadah dengan doa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat beribadah melalui online bersama. Terima kasih Tuhan. Pertemukan kami minggu depan untuk dapat beribadah bersama lagi. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di ibadah-ibadah berikutnya ya. Bye-bye. God bless you.